Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Setiap muslim wajib melakukan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Nah, melakukan ibadah haji supaya diterima oleh Allah, maka kita harus benar tata caranya dan benar juga niatnya supaya ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kita harus menggunakan atau membaca niat dan memakai pakaian ihram pada saat haji itu dari Masjidul Dzulhulaifah. Nah, kemudian persiapan sebelum ihram yang pertama yaitu mandi, kemudian pakai baju ihram yang putih, kemudian wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Selanjutnya, lafal niat hajinya adalah Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Artinya, aku niat haji dan berikhram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Kemudian larangan-larangan bagi pria saat ibadah haji. Yang pertama yaitu tidak boleh memakai pakaian atau kaos atau celana. Kemudian tidak boleh memakai sepatu dan tidak boleh memakai peci. Ya, kemudian larangan bagi wanita yaitu tidak boleh pakai sarung tangan dan tidak boleh menutup wajahnya. Ya. Kemudian larangan baik keduanya yaitu pria dan wanita tidak boleh memakai wangian, gunting kuku, kemudian membunuh hewan, kemudian tidak boleh menikahkan atau menikah, kemudian juga tidak boleh pacaran, kemudian tidak boleh mengunjing atau mencaci orang lain, dan tidak boleh menebang pohon. Nah, kemudian setelah itu masuklah menuju Masjidil Haram di Mekah. Nah, saat itu kalimat talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, itu kalimat talbiyahnya. Dan selanjutnya kita wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, wukuf. Kemudian awalnya yaitu pas terbit matahari, hari penyembelihan kurban atau tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar. Nah, wukuf di Padang Arafah beberapa hal yang dilakukannya yaitu sholat jamak takdim dan qashar zuhur asar, kemudian berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim dan qashar maghrib dan isya. Nah, setelah itu di Musdalifah mabit. Di Musdalifah itu kita mabit, nginap di Musdalifah, tidur di Musdalifah. Setelah itu kemudian mabit di Musdalifah itu mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh di Mina. Nah, kita harus mengambil di sini baik mau 49 atau 70 butir. Ambil batunya pas mabit di Musdalifah itu. Nah, selanjutnya kita jumroh akobah atau melontar jumroh. Nah, dari batu yang tadi kita lempar jumroh di sini. Nah, pas melemparnya 7 kali lemparan dan tidak boleh disatukan atau sekaligus dilempar 7 kalinya. Dan batu yang sudah dipakai tidak boleh digunakan lagi pada saat melempar jumroh. Nah, kemudian setelah itu pria bercukur. Tapi afdolnya yaitu digundulin semuanya. Nah, kalau untuk pria salah kadarnya aja boleh melakukan, tidak digundulin juga, tahallul yaitu namanya, itu tahallul. Nah, setelah selesai semuanya lakukan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah sebelumnya kita berwudu lagi, terdahulu. Setelah mau masuknya ke tempatnya Masjidil Haram ada di beberapa pintu, tapi Rasulullah saat itu masuk pintu as-salam atau dinamakan babus salam. Nah, mengucapkan doa Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Artinya,
Dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, saat masuknya seperti itu. Nah, kemudian jamaah mulai tawaf. Mulai tawaf itu dilakukan pas dari Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad, kemudian terus tawaf. Nah, pas untuk jumlah pria, tawafnya itu putaran 1 sampai 3 itu dianjurkan untuk lari-lari kecil. Kemudian putaran 4 sampai 7 jalan biasa. Namun untuk perempuan atau wanita tidak ada lari-lari kecil pada saat tawaf tersebut. Nah, melakukan tawaf rukun Yamani dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Nah, pas di situ kita melakukan doa atau doa saat pejagat yang suka dibacakan oleh Rasulullah, yaitu yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, kami anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, itu yang suka dilakukan. Nah, setelah itu melakukan sa'i, yaitu dari Safa ke Marwah. Nah, dihitungnya yaitu dari Safa ke Marwah 1 dan dari Marwah ke Safa 2. Dihitungnya seperti itu. Nah, kemudian kita berjalan, tetapi kalau sudah ada lampu hijau seperti itu, kita dianjurkan untuk berlari. Nah, sa'i ini yaitu penghargaan kepada istri Nabi Ibrahim, yaitu anaknya Nabi Ismail. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan lentar jumroh. Lentar jumroh itu ada 3, ada 1, 2, 3. Nah, pada saat ini kita disebutnya yang pertama yaitu melakukan jumroh ula, yang kedua jumroh wusto, yang ketiga jumroh akobah, 7 buah batu kerikil. Nah, melakukan tawaf wada atau tawaf terakhir pada haji. Nah, mungkin setelah itu kita beres melakukan ibadah hajinya dan kita pulang ke Indonesia atau ke tempat negaranya masing-masing. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.